Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tema hari ini adalah hemoroid pemirsa, dan masih dengan kedua narasumber kita, Dokter Junia dan juga Dokter Else. Nah kita tadi terakhir membahas sampai di titik kondisinya sudah parah ya dokter ya. Kemudian pembekakannya atau itu tidak bisa dimasukkan dengan sendirinya, harus dimasukkan menggunakan jari dari penderitanya. Seperti apa tuh dokter? Ya, itu yang grade 3 ya, kita bicara tadi grade 3. Kalau grade 3, dianya itu penonjolannya itu udah keluar dan tidak bisa spontan lagi masuk, harus menggunakan manual atau menggunakan bantuan dari luar seperti itu ya. Terus yang kalau grade 4, dia memang sudah benjolannya sudah keluar ya. Biasanya sih kalau bermacam pasien itu ada yang sampai menghitam ya, benjolannya itu ya, memang sudah perdarahannya sudah aktif biasanya ya, dan tidak, memang pasiennya sudah pasrah lah ibaratnya ya, sudah pasrah dan memang tidak ada cara lain, yaitu adalah tindakan operatif karena benjolannya sudah tidak bisa lagi masuk sendiri, harus memang tindakan operatif yang dilakukan. Oke dokter, itu biasanya berapa lama dokter dari grade 1, 2, 3, 4 itu dokter? Itu kalau dari teorinya juga nggak ada yang memastikan ya, dan dari pengalaman juga nggak ada yang kepastian tapi jangka waktu yang berapa gitu. Cuma biasanya memang kalau dari grade 1 ke grade 4 biasanya agak sedikit lama. Tapi kan tergantung lagi dari faktor resikonya yang sudah disebutkan Dr. Junia tadi. Faktor dari lifestyle-nya, dari kebiasaan dianya sering nongkrong dan sebagainya seperti itu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Oke, berarti tergantung penderita juga ya dokter, cepat atau lambat dia akan naik tergantung grade-nya. Pengobatannya tentunya. Oke, dan pengobatan. Karena juga pengaruh juga pola makan berarti ya dokter ya, karena juga kan keras atau tidaknya BAB kan pengaruh dengan pola makan juga dokter ya. Seratnya itu kan. Oke dokter, kita lanjutkan pembahasan mungkin di slide supaya pemirsa juga mengetahui dan memahami terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu hemoroid ataupun wasir. Ya tadi sedikit sudah disinggung ya dengan Dr. Junia ada diagnosa. Kalau diagnosa ini berarti menentukan apakah benar pasien ini menderita hemoroid atau ambeien atau tidak, dengan anamnesa, dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah kalau untuk masyarakat yang perginya ke puskesmas, kita melakukan anamnesis pemeriksaan penunjang, yaitu dengan yang tidak nyaman tadi yang kita bicarakan, yaitu dengan pemeriksaan colok dubur namanya. Ya, jadi memang kami tenaga kesehatan akan memeriksa bagian dalam menggunakan colok dubur seperti itu ya, untuk memeriksa di bagian dalamnya, dan tentunya akan melihat apakah darahnya itu ada atau tidak, perdarahannya itu aktif atau tidak, dan melihatnya benjolannya di arah mana. Itu akan menjadi panduan juga untuk mendiagnosa pasti pasien-pasien yang datang dengan keluhan hemoroid ini ya. Untuk pemeriksaan penunjang anoskopi, sigmoidoskopi ini biasanya itu adalah sekelas rumah sakit. Jadi biasanya kalau untuk yang sudah grade 3, 4 biasanya akan dirujuk dari vaskes terdekat, puskesmas atau klinik, itu akan dirujuk ke poli bedah rumah sakit seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini tadi hemoroid interna ya, sudah disinggung tadi, ada hemoroid interna, ada eksterna, jadi dia masih ada di dalam. Nah kalau untuk pemeriksaannya itu biasanya akan kami sebagai dokter itu melakukan colok dubur, akan terlihatlah benjolannya itu ada di pukul 3, 11 atau pukul 7. Ini ilustrasinya dokter ya? Ini ilustrasinya kalau pemeriksaan untuk hemoroid interna ya, benjolannya itu ada di dalam. Ya, ini bisa dilihat juga pemirsa sebelum tadi dokter. Nah, ini gambaran ya. Ada benjolan-benjolan seperti ini. Kalau bagian kita dalam juga harus langsung memeriksakan ya dokter ya. Karena walaupun ini adalah area sensitif, tapi ini akan bertahan seumur hidup ya dokter kalau nggak diobatin kan. Benar. Nah ini kan pastinya juga harus dikonsultasikan ke dokter dan harus segera dilakukan tindakan dokter ya. Terapi pengobatan ya. Lanjut, ini adalah hemoroid interna tadi ya. Kita bicara yang grade-grade tadi. Grade 1, 2, 3, 4.
sepertinya udah dibahas, ini sebagai ilustrasi aja. Jadi kalau grade 1 dia masih di dalam ya, dan grade 2 dia masih di dalam, kadang dia keluar tapi dia bisa masuk dengan spontan, seperti itu ya. Kalau grade 3 dia sudah keluar dan harus dimasukkan secara manual. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Kalau grade 4 nih, dia memang sudah besar ya, sudah besar biasanya yang keluar dan membutuhkan reposisi atau perbaikan. Nah, jadi ini mungkin dok, bahasa yang sering kita daging tumbuh mungkin. Iya. Udah kayak daging tumbuh ya dok. Tapi bukan kutil, ingat ya, bukan kutil daging tumbuh sama yang kutil. Dia memang dari dalam, prosesnya dari dalam. Kalau yang hemoroid internal yang ada grade-grade-nya tadi. Ini ada semacam ilustrasinya. Oke, kita next. Ini hemoroid eksterna. Nah, hemoroid eksterna ini mohon maaf ya, ini kita tampilkan gambar supaya masyarakat juga bisa belajar dan tahu bagaimana hemoroid eksterna itu. Ini benjolannya ya, ini kelihatan ya kalau di layar ya. Ini ada benjolan seperti ini, segera berobat ke puskesmas ya. Kemungkinan besar ini adalah hemoroid atau ambeien ya. Ini juga semacam hemoroid yang awal. Dia sudah ada penonjolan tapi belum signifikan atau belum terlalu besar, seperti itu ya. Nah, biasanya akan bertemu atau dalam pemeriksaan fisik akan bertemu seperti ini ya. Kalau yang di luar, akan sangat tampak ya waktu pemeriksaan. Nah, ini bermacam-macam gambaran ya. Hemoroid eksterna itu ada yang begini bentuknya, ada yang gini, nggak pasti, akan tetapi benjolan di anus ya, di anus. Ada yang licin, ada yang tidak licin seperti itu ya. Tapi biasanya sih licin karena dia pembuluh darahnya dari dalam, jadi masih ada mukosa-mukosanya. Karena dia pembuluh darah dokter ya. Nah, oke, bagaimana tata laksananya seperti sampaikan tadi. Jadi ada yang terapi, ada yang operatif seperti itu ya, tergantung dari tingkat derajat dan kondisi pasiennya ya. Ada juga yang masih grade 1-2 dilakukan tindakan operatif. Kenapa? Karena pendarahannya tidak berhenti. Karena ditakutkan komplikasinya ke anemia, misalnya seperti itu. Ya, kalau sudah dilakukan terapi pengobatan, pendarahannya tidak kunjung berhenti, berarti sudah dilakukan operatif. Sampai kemana-mana dokter ya, apa penyakitnya dokter? Iya, ada komplikasi. Kurang darah dokter? Kurang darah kan? Anemia, perdarahan. Ditakutkannya sampai ke sana, karena pendarahannya masif dan aktif, seperti itu ya kalau pendarahannya masif aktif. Terus, diet pasti, apalagi kalau masih derajat 1, itu diet sangat membantu sekali. Selain pengobatan terapi pengobatan, diet ini sangat membantu sekali untuk tidak naik ke derajat-derajat yang lebih tinggi. Oke. Ya. Berarti faktor berat badan juga dokter ya untuk mempengaruhi cepat atau tidaknya naik grade ini dokter? Itu karena apa dokter? Faktor berat badan juga berpengaruh? Kalau berat badan sih dia sebenarnya yang paling banyak itu adalah makanan. Karena proses defekasi atau pembuangan terakhir itu kalau fesesnya keras kan ada pemaksaan atau ada tekanan dari dalam sehingga memaksakan feses itu keluar. Makanya dia akan mendorong atau menggesek pembuluh darah yang seharusnya tidak tergesek. Kalau berat badan sih tidak terlalu ya, kecuali lifestyle-nya seperti. Oke, berarti diet ini untuk menjaga pola makan ya dokter ya, bukan diet menurunkan berat badan. Oh, iya. Oke, diluruskan, bukan diet menurunkan berat badan, tetapi diet tinggi serat, memakan banyak yang berserat seperti buah-buahan, sayuran supaya pencernaannya bagus. Jadi pas proses defekasi atau pembuangan BAB-nya itu dianya tidak keras fesesnya itu, sehingga tidak ada penekanan dari dalam, tidak ada pergesekan, tidak keras fesesnya. Ya, ini informasi baru juga nih dokter. Saya sendiri mungkin kan, karena kalau mendengar kata diet atau diet itu berat badan ya. Nahan pasti makan ya. Iya, nahan makan, menurunkan berat badan gitu kan, obesitas itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini biasanya yang di rumah sakit ya, biasanya ini ya sudah dilakukan rendam duduk, dan juga orang-orang yang sudah melakukan tindakan operatif seperti itu ya, biasanya akan dilakukan pengobatan lanjutannya itu rendam duduk dengan sitz-bath ini ya. Ini nice to know aja buat masyarakat seperti itu ya. Kalau yang masih grade 1-2 biasanya itu tadi pengobatannya yang ada yang melalui oral, ada yang melalui anus. Ini pasca operasi nih dok atau seperti biasanya apa? Iya, pasca operasi, atau kalau memang
bahkan ada juga ya pasien yang sebenarnya udah grade 3 tetapi ada kendala ekonomi dan sebagainya belum bisa melakukan tindakan operatif. Nah, kita lakukan ini untuk yang pertama untuk mereda nyerinya, terus yang kedua kita menghindari infeksi karena kan itu adalah pembuluh darah yang keluar, takutnya ada infeksi yang masuk ke dalam pembuluh darah sehingga dia akan terkena infeksi di bagian tubuhnya. Oke dokter, semakin menarik pembahasan kita dokter. Sebelum dilanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Akan duduk dulu dokter Else. Ya pemirsa, semakin banyak informasi yang kita dapatkan untuk tema kita hari ini yaitu hemoroid. Tetap pantau TVRI Bengkulu di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Jangan kemana-mana.